Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa fi akhbari Dawud alaihi salam anna Allah ta'ala awha ilaihi inna awaddal awiddai ilayya man abadani li ghairi nawalin likai yu'tar rububiyatu haqqaha. Udah tuh. Wa fi akhbari Dawud alaihi salamu, dan di dalam khobar tentang Nabi Allah Dawud alaihi salam, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala auha ilaihi, mewahyukan kepadanya, memberikan wahyu kepadanya, inna awaddal awiddai, sesungguhnya kekasihku yang paling aku cintai, inna awaddal awiddai ilayya, sesungguhnya kekasihku yang paling aku cintai, man abadani li ghairi nawalin, yaitu orang yang beribadah kepadaku, orang yang menyembah aku, li ghairi nawalin, bukan karena mengharap pemberian. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang beribadah bukan karena mengharapkan sesuatu dari Allah, murni. Kalau kemarin bahasanya bukan karena ingin mendapatkan surga, juga bukan karena takut dari neraka, apalagi pemberian-pemberian yang lain, anugerah-anugerah yang lain. Kalau kita pengen jadi orang, jadi hamba yang paling dicintai oleh Allah dalam semua aktivitas kita, dalam ibadah yang kita lakukan, semuanya kita niatkan semata-mata karena ini diperintah oleh Allah, karena cinta kita kepada Allah, bukan karena kita pengen masuk surga atau bukan karena kita takut neraka, apalagi ngarepin imbalan yang lain mah, biar rezeki banyak, biar urusan lancar, biar usaha sukses, apalagi itu mah ngarepin surga ama supaya terhindar dari neraka aja. Kalau bisa jangan, kalau bisa. Likai yu'tar rububiyatu haqqaha, agar sifat ketuhanannya, sifat rububiyah Allah diberikan hak-haknya. Atau agar hak-hak sifat rububiyah terpenuhi, gitu gampangnya. Karena yang namanya Tuhan
memang sudah selayaknya dan seharusnya untuk kita sembah, meskipun kita ini tidak diiming-iming surga atau tidak ditakut-takutin dengan neraka. Sudah seharusnya kita menyembah, kita mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan kita. Sudah seharusnya. Ya kayak bini aja kan, sudah seharusnya bini itu mentaati perintah suami. Sudah seharusnya anak itu mematuhi perintah orang tuanya. Mau dibagi atau kagak itu mau urusan belakangan. Apalagi untuk Tuhan. Sudah seharusnya bagi kita yang namanya makhluk ciptaannya, yang namanya hambanya, menyembah dan mengabdi kepada Tuhan kita meskipun tidak dijanjikan surga atau tidak ditakut-takutin terhadap neraka. Sudah seharusnya. Itu namanya memberikan hak-hak ketuhanan. Lah baru mulai Ustaz. Mana? Kopinya diminum kopinya. Iya. Hak Allah kepada kita, atau kalau kita balik, kewajiban kita kepada Allah gitu. Kewajiban kita kepada Allah adalah menyembah dan mengabdi kepadanya terlepas dari adanya surga dan adanya neraka gitu. Kewajiban kita. Pokoknya menghambakan diri kepada Allah dengan penghambaan yang murni. Jelas sudah. Yang pertama, kalau kita pengen jadi hamba yang paling dicintai oleh Allah. Wa fima naqala Wahab bin Munabbih min az-Zaburi wa man azlamu mimman abadani li jannatin aw linarin. Lau lam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan li an uto'a au kama qala azza wa jalla. Wa fi ma naqala Wahab bin Munabbih min az-Zabur, dan terdapat pada apa yang dinukil, dikutip oleh Imam Wahab bin Munabbih dari Zabur, waman azlam, betapa zolimnya, mimman abadani, orang yang beribadah kepadaku, orang yang menyembah aku, orang yang mengabdi kepadaku, li jannatin aw linarin, karena ingin masuk surga atau karena takut neraka. Betapa zolimnya orang yang menyembah aku karena pengen masuk surga atau karena takut neraka. Apa Ustaz? Kita zolim sama Allah. Apa Murid? Apa? Buatan lama zolimnya. Ya karena tadi lagi-lagi Allah yang menciptakan kita. Dari awalnya kita tidak ada menjadi ada. Dari awalnya kita tidak ada diciptakan menjadi sebuah ruh. Dari ruh kemudian dijadikan benih. Dari benih kemudian dijadikan janin. Dari janin kemudian dilahirkan ke alam dunia.
Semua bekal hidup kita disiapkan oleh Allah. Masa buat beribadah kepadanya, buat mengabdi kepada Tuhan yang seperti itu, kita kudu diiming-iming surga dulu, kudu ditakut-takutin neraka dulu. Nah emang kayak bocah gitu. Biar mau pergi ke warung kudu dikasih duit jajan dulu. Begitu Bang. Kenapa jadinya zolim? Tanpa adanya surga dan tanpa adanya neraka pun memang sudah seharusnya kita mengabdi kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Mang Supri dia ngerasa utang jasa sama Pak Lurah karena banyak jasanya Pak Lurah, atau bocah dari kecil ngerasa dirawatin sama seseorang, itu pasti begitu gedenya atau begitu suksesnya disuruh apa aja mau, rela ngasih apa aja karena merasa utang jasa. Bang Uri dari kecil, dari kelas 5 SD tinggal di sini, kan sampai sekarang masih inget aja. Pokoknya ngapain aja pasti inget sama sini. Begitu kan ya. Nah Allah yang ngasih kita anugerah dari kita kecil, dari baru lahir, bahkan bukan dari baru lahir, sebelum kita lahir udah dikasih anugerah oleh Allah, sampai segini tuanya, segini gedenya. Masa timbang buat ibadah aja kudu ada surga sama neraka dulu. Apa maksudnya? Mang Judin sering dibantuin sama Mang Mogay. Ntar begitu Mang Mogay punya keperluan, punya hajat, nah kita tanpa kudu nunggu diupahin, dia udah tergerak sendiri. Dia banyak jasanya itu sama saya. Gitu. Itu sama orang, apalagi sama Allah yang dari kita belum lahir aja udah dikasih anugerah. Gitu. Masa kudu nunggu surga sama neraka dulu? Gitu. Makanya betapa zolimnya orang yang seperti itu. Yang kalau ibadah niatannya karena pengen masuk surga atau karena takut neraka. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan li'an uto'a. Kalau seandainya aku tidak menciptakan surga dan neraka, bukankah aku tetap pantas, aku tetap layak untuk ditaati? Bukankah tanpa adanya surga dan neraka pun Allah tetap seharusnya kita sembah, karena begitu banyak anugerahnya yang sudah kita terima. Dari tadi dari yang pertama kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua kita dikasih nikmat iman dan Islam, dikasih nikmat sehat walafiat, dikasih nikmat panjang umur. Masa buat ngabdi sama Allah kita kudu nunggu ada surga sama neraka dulu. Makanya zolim. Au kama qala azza wa jalla, atau seperti apa yang difirmankan oleh Allah azza wa jalla. Nah, ibadah macam-macam Pak Guru. Kan lagi-lagi ibadah kan yang pertama terbagi dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ada ibadah yang langsung pada Allah, ada ibadah yang sifatnya sosial kepada sesama makhluk. Kalau kemarin waktu kita ngaji di Tarumajaya, kita bacain tuh
tata cara ibadah untuk masing-masing kelompok. Kalau yang masih bodoh, dia cara ibadahnya dengan sering-sering hadir ke tempat ngaji, dengerin nasihat gitu. Kalau yang alim, dia cara ibadahnya ngajar sama nerima masyarakat yang mau curhat, yang mau minta pendapatnya, minta fatwanya. Kalau pejabat, berarti dia tugasnya melayani masyarakat yang di lingkungannya. Cara ibadahnya begitu. Kalau yang pedagang, berarti dari pagi jam 7 dia buka warungnya sampai jam dia nutup. Kalau yang kerja, berarti cara ibadahnya dari mulai dia masuk ke tempat kerjanya sampai jam pulang kerjanya. Itu cara ibadahnya. Di luar kewajiban-kewajiban kita kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, itu malah lagi. Tapi selain itu cara ibadahnya udah ada porsi-porsinya masing-masing. Bukan sholat doang, bukan. Cuma kan biasanya kalau yang ngarepin surga sama ngarepin neraka mah itu lempengan ibadah kayak puasa, kayak sholat itu biasanya. Ya ada juga sih guru ngaji ngarepinnya biar dapat surga, biar kagak masuk neraka, guru sekolah gitu. Tapi kalau pejabat mah jarang ya yang ngarepin surga gitu. Kerja dari pagi masuk kantor biar masuk surga. Orang dagang biar masuk surga, enggak. Biasanya ngarepinnya malah lebih parah lagi biar dapat duit gitu. Ya ibadah dalam artian umum, bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma zikir, tapi dalam semua aktivitas kita sehari-hari gitu. Tadi tuh ada porsinya masing-masing. Kalau yang kerja berarti ibadahnya dengan kerja sesuai dengan jam kerja ya, yang sudah ditentukan. Kalau yang ngajar di sekolah berarti dia ngajar dari mulai masuk sekolah sampai keluar sekolah gitu. Porsinya masing-masing bagus. Jadi bukan cuma sholat doang. Nah, dalam semua aktivitas itu, dalam semua ibadah itu, jangan sampai kita niatnya supaya kita masuk surga atau karena takut neraka. Apalagi niatan yang lebih rendah dari itu. Apalagi udah niatin aja, saya kerja karena ini diperintah oleh Allah. Saya dagang karena ini diperintah oleh Allah. Saya usaha karena ini diperintah oleh Allah. Karena tolabul halali, mencari rezeki yang halal, fardhotun, hukumnya fardu, makanya saya dagang. Karena mencari rezeki yang halal itu fardu, makanya saya kerja. Karena mencari rezeki yang halal itu fardu, makanya saya usaha. Ada lagi kalau kata Bang Uri, makanya saya nyalok. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya fardu. Atau kalau yang jadi pejabat, mau itu pejabat lingkup tertinggi sampai terkecil sekalipun, terendah sekalipun, niatnya karena berbuat baik kepada masyarakat, melayani masyarakat itu diperintah oleh Rasul, makanya saya melayani masyarakat, kan gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya saya melayani masyarakat agar saya bermanfaat buat orang lain. Gitu. Udah cukup niatnya begitu aja. Makanya kalau niatnya melayani masyarakat, begitu urusan kelar kita nggak dapat apa-apa, ya nggak pakai kecewa. Lah emang saya niatnya melayani, gitu. Nggak kecewa. Kan kalau kata Buya dulu RT itu kan rukunnya 3. Rukunnya 3 ya, kayak RT. Ketara, ketarik, ketriwal. Ketara jabatannya kemana aja itu panggilan teh gitu. Ketara itu jabatannya.
teh, sampai udah kelar bu jabatannya tetap aja orang-orang manggilnya teh, mau mana teh, ketara tuh jabatannya. Yang kedua, rukun RT ketarik, asal ada masalah orang ribut, laki bini berantem, ketarik pas dia tuh ke bawah-bawah. Yang ketiga keteriwal, giliran lempengan duit ya keteriwal mulu udah. Kelewatan mulu. Giliran masalah mah ke bawah-bawah melulu, giliran urusan duit kelewat mulu. Itu RT itu nasibnya. Nah kalau dia niatnya karena saya ingin melayani masyarakat dan ini diperintah oleh Allah untuk bermanfaat kepada orang lain, meskipun keteriwal mulu nggak kecewa. Begitu, Pak Guru. Ya, cuma jangan sampai dah ada yang ngalamin begitu. Apa guys? Apa? Ada yang nyaut? Udah tuh. Kalau seandainya aku tidak menciptakan surga dan neraka, bukankah aku tetap layak, aku tetap pantas untuk ditaati? Karena lagi-lagi niatan orang mukmin itu dalam beribadah ada 3 tingkatan. Ada tingkatan umum, ada tingkatan khusus, ada tingkatan terkhusus, tingkatan paling khusus. Kalau tingkatan umum biasa dah, itu yang tadi, kalau ibadah niatannya supaya masuk surga atau karena takut neraka, itu tingkatan umum dah tuh. Yang kedua tingkatannya karena ingin bersyukur kepada anugerah yang Allah berikan buat dirinya, itu yang kedua, tingkat khusus. Jadi ibadah yang dia kerjakan bukan karena pengen surga, bukan karena pengen neraka, tapi karena ingin mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah yang tertinggi, yang tadi itu, ngerjain ibadahnya karena cinta kepada Allah dan karena ini diperintah oleh Allah. Jadi nggak ada jatah dirinya sedikit. Itu 3 tingkatan ibadah orang mukmin. Ada yang umum, ada yang khusus, dan ada yang paling khusus. Nah kebanyakan kita adanya di tingkatan umum. Tadi tuh karena pengen masuk surga atau karena pengen terhindar dari neraka. Ya nggak salah, nggak salah. Itu tingkatan umum, sah-sah aja gitu. Niatan seperti itu. Cuma kalau kita pengen jadi hamba yang paling Allah cintai tadi, yang paling Allah cintai, kita harus meningkat ke tingkatan yang paling tinggi, tingkatan paling khusus. Kalau buat orang umum ya nggak jadi masalah, silakan aja tingkatan awal. Cuma tadi faman azlamu dianggapnya zolim dah sama Allah. Ah bosan? Hah? Dah. Wa fi akhbari Isa alaihi salamu idza ra'aita taqiyya mashghufan fi talabir rabbi. Kenapa Ustaz? Kenapa? Ada yang lewat? Enggak. Faqad alhahu dzalika amma siwahu. Wa fi akhbari Isa alaihi salam, dan di dalam khobar yang menceritakan Nabi Isa alaihi salam, idza ra'aita taqiyya, apabila kamu melihat orang yang bertakwa, mashghufan fi talabir rabbi, dia begitu larut dalam mencari Tuhannya, faqad alhahu dzalika amma siwahu, pasti hal itu akan membuat dia lupa dari
segala hal selain Tuhannya. Kalau orang yang ingin dekat dengan Tuhannya, ingin mendapatkan cinta dari Tuhannya, pasti dia akan lupa hal apapun selain Tuhannya. Dalam beribadah, dalam aktivitas yang dia ingat cuma Tuhannya. Nggak ingat lagi sama surga, nggak ingat lagi sama neraka, nggak ingat lagi sama anugerah-anugerah apapun. Yang dia ingat cuma Tuhan. Iya. Kalau tadi dari kitab Zabur karena cerita Nabi Daud, ini dari Injil karena cerita Nabi Isa. Apalagi kalau waktu duluan kita baca kitab Minhajul Abidin, itu ada keterangannya tuh. Ibaratnya kita bisa ibadah kepada Allah ini kayak kita dikasih istana, dikasih kerajaan, dan kita disuruh menjadi raja di dalam istana itu. Sedangkan anugerah-anugerah Allah kayak surga, kayak neraka, atau anugerah-anugerah yang bersifat materi itu kayak tulang yang direbutin sama anjing. Masa kita lebih milih tulang dibanding dikasih istana dan dijadikan raja di dalamnya? Kira-kira Mang Judin kalau suruh milih yang mana? Mauan dikasih istana dan dijadiin raja buat memerintah di kerajaan itu, atau mauan dikasih tulang? Tapi kenyataannya kenapa kita dalam ibadah yang kita pengenin bukan dekat sama Allah, yang kita pengenin biar masuk surga? Kenapa yang kita pengenin biar dapat pahala? Kenapa yang kita pengenin biar rezeki kita banyak, biar usaha kita lancar? Kan pada kenyataannya rata-rata kita begitu niatannya. Kenapa? Ya sama aja tadi. Iya, sama aja lagi berebut tulang. Apa nih kan? Berebut tulang. Kali kalau bocah mah emang rada-rada belum idep, dikasih duit 100.000, kagak dah, saya maunya yang warna kuning aja. Padahal lebih gede 100.000 dibanding yang warna kuning. Tapi karena dia belum idep, lebih milih yang itu, dia resepnya warna itu. Udah merasa benar. Ya penyakit kita begitu selama ini. Kagak sadar bahwa selama ini yang kita kejar-kejar ya cuma tulang. Cuma tulang. Itu kayak rasanya udah bener banget udah. Ada perempuan cakep banget, badannya semampai, kaya, anak pengusaha besar gitu. Demen sama kita. Tiba-tiba kita lebih milih bocah kampung jelek, hitam, miskin gitu. Udah jadi miskin galak lagi. Lah kira-kira kita hidup apa kagak gitu. Lah ada perempuan cakep, kaya, anak pengusaha, demen sama kita. Kita malah lebih milih perempuan jelek, miskin, galak lagi gitu. Kita dikasih anugerah yang besar oleh Allah.
biar deket sama Allah melalui ibadah yang kita kerjakan. Kita ngarepinnya surga, ngarepinnya biar kagak masuk neraka, apalagi ngarepinnya rezeki, ngarepinnya biar usaha sukses. Udah itu sama aja, lagi ngerebutin tulang. Ngapa masuk bro? Apa? Itu tinggal dipikirin. Berarti kan kita geblek banget gitu, geblek. Wa marra Isa alaihi salamu ala ta'ifatin minal ibadi qad ihtaraqu minal ibadati ka'annahum asyananul baliyatu. Pernah Nabi Allah Isa alaihi salam lewat di depan satu kelompok orang dari ahli ibadah. Qad ihtaraqu minal ibadati, yang mereka begitu lelahnya dalam beribadah. Ka'annahum asyananul baliyatu, sampai mereka terlihat seperti kulit yang udah kering. Asyananul baliyatu, kulit yang kering. Kalau kulit yang kering mungkin jarang ngeliat ya. Kalau kita bilang kanebo kering baru dah. Pokoknya udah kagak ada cakep-cakepnya dah kondisinya. Udah lusuh. Udah pada tua, keriput. Kalau Mang Udin mah masih enak dilihat kalau Mang Udin mah. Kalau Kongkiting masih mending, kalau Kongkiting mah. Ini mah udah kayak kulit kering dah, kulit tua kering lagi. Karena saking capeknya ibadah. Faqala man antum, maka Nabi Isa alaihissalam bertanya, siapa kalian? Faqalu nahnu ibadullahi ta'ala. Maka mereka menjawab, kami adalah hamba-hamba Allah. Kami adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kenyang. Faqala, maka Nabi Allah Isa bertanya lagi, wali ayyi syai'in ta'abbadtum, dan apa niat kalian dalam ibadah yang kalian kerjakan? Ibadah yang kalian kerjakan itu untuk apa? Wali ayyi syai'in, untuk apa ibadah yang kalian lakukan? Qalu khawafnallahu min narihi fakhafna minha. Qalu, mereka menjawab, khawafnallahu min narihi, Allah menakut-nakuti kami dari nerakanya. Fakhafna minha, sehingga kami takut darinya. Karena banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang betapa pedihnya siksa neraka, makanya kami takut masuk neraka, sehingga kami ibadah segini capeknya, kata mereka, kata kelompok pertama ini. Faqala haqqun 'alallahi an yu'amminakum ay yu'amminakum mimma khaftum minhu. Maka Nabi Allah Isa berkata, sudah menjadi hak bagi Allah untuk memberi kalian rasa aman dari apa yang kalian takuti. Atau kalau bahasa kitanya, karena niatan kalian seperti itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, pasti akan diberikan oleh Allah.
Ya, apapun niatan kita dalam beribadah pasti akan diberikan oleh Allah. Kita minta rezeki ya pasti dikasih. Kita minta biar dagangan kita laris, banyak pelanggannya ya pasti dikasih. Kita niat biar jabatan kita naik ya pasti dikasih. Kita niat biar kita terlepas dari masalah yang sedang kita hadapi pasti dikasih. Apapun itu niatan kita dalam beribadah pasti akan Allah berikan. Haqqun 'alallahi an yu'amminakum mimma khaftum min. Sudah menjadi kepastian bagi Allah, pasti Allah akan memberikan rasa aman kepada kalian dari apa yang kalian takut. Karena niatnya tadi, karena takut masuk neraka. Tsumma jawazahum. Kemudian Nabi Isa melewati mereka, meninggalkan mereka. Famarra bi akharina asyadda ibadatan minhum. Maka Nabi Isa melewati kelompok lainnya yang ibadahnya lebih dahsyat dari mereka. Lebih dari mereka ibadahnya. Tadi yang udah sampai capek banget, sampai kayak kulit tua kering aja. Ini ada lagi yang lebih dahsyat lagi ibadahnya, lebih rajin lagi. Faqala li ayyi syai'in ta'abbadtum. Nabi Allah Isa bertanya, untuk apa kalian beribadah? Qalu, mereka menjawab, syawwaqanallahu ilal jinani wa ma a'adda fiha li awliyaihi fanahnu narjuha. Syawwaqanallahu ilal jinani, Allah membuat kami rindu kepada surga dan apa yang Allah siapkan di dalamnya untuk para walinya, untuk para kekasihnya. Fanahnu narjuha, maka kami pun mengharapkan surga itu. Karena Allah sering menjanjikan tentang surga dan berbagai macam kenikmatan di dalamnya, makanya ibadah kami niatkan biar kami masuk ke dalam surga. Faqala, maka Nabi Isa berkata, haqqun 'alallahi an yu'tiyakum ma rajautum. Pasti sudah menjadi hak bagi Allah bahwa Dia akan memberikan kepada kalian apa yang kalian harapkan. Lagi-lagi tuh, semuanya ibadah yang kita kerjakan ya tergantung niatnya. Makanya dari dulu kita sering dibacain tuh, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang akan mendapatkan imbalan, balasan sesuai apa yang dia niatkan. Silakan aja, pasti dikasih, pasti. Apa yang kita niatin pasti dikasih. Kayak buat orang-orang yang udah haji atau umroh, itu kan hadis yang terkenal terkait air zam-zam itu begitu. Air zam-zam itu barokahnya sesuai dengan niatan orang yang minum. Ma'u zam-zam lima syuribalah, pokoknya sesuai dengan niatan yang minum. Kalau emang niatnya ngarepin biar badannya sehat, ya pasti dikasih. Yang niatannya biar rezekinya banyak, ya pasti dikasih. Buat yang udah berangkat haji sama umroh nih, kalau masih ingat itu, biasanya dibacain tuh. Makanya kalau minum zam-zam niatnya, doanya Allahumma inna nas'aluka atau inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Kalau yang hafal tapi ya. Kalau kayak Bang Bang kan main minum-minum aja udah. Apapun niatan kita dalam ibadah pasti akan dikabulkan oleh Allah, pasti akan diberikan oleh Allah.
Haqqun 'alallahi, itu sudah kepastian bagi Allah. Sudah menjadi hak bagi Allah bahwa Dia memberikan kepada kalian apa yang kalian harapkan. Tsumma jawazahum, kemudian Nabi Isa meninggalkan mereka. Wa marra bi akharina yata'abbaduna, dan beliau melewati kelompok lainnya yang sedang beribadah. Faqala man antum, maka Nabi Isa bertanya, siapa kalian? Ini kelompok ketiga. Qalu al-muhibbuna lillahi azza wa jalla lam na'budhu khaufan min narihi wala syauqan ila jannatihi walakin hubban lahu wa ta'ziman li jalalihi. Qalu, mereka menjawab, al-muhibbuna lillahi azza wa jalla, kami ini adalah orang-orang yang cinta kepada Allah azza wa jalla. Lam na'budhu khaufan min narihi, kami tidak beribadah kepada Allah karena takut dari nerakanya. Wala syauqan ila jannatihi, dan bukan karena rindu kepada surganya. Walakin hubban lahu, akan tetapi kami beribadah kepada Allah karena cinta kepadanya. Wa ta'ziman li jalalihi, dan mengagungkan kebesarannya. Itu kelompok ketiga tuh. Ada yang niat ibadahnya karena takut dari neraka, kelompok pertama. Kelompok kedua niatannya karena pengen masuk surga, rindu kepada surga. Yang ketiga ini karena cinta kepada Allah, bukan karena takut neraka dan bukan karena rindu kepada surga. Murni karena cinta kepada Allah dan mengagungkan kebesaran Allah. Faqala antum awliyaullahi haqqan ma'akum umirtu an uqima fa'aqoma baina azharihim. Maka Nabi Allah Isa berkata, kalianlah waliullah yang sejati, kalianlah kekasih Allah yang sejati. Ini baru kekasih Allah. Kita sama orang yang kita kasihi, dia minta apapun pasti kita usahain, kita bela-belain, meskipun kita nggak kebagian apa-apa, meskipun kita nggak dibagi apa-apa. Bini kita malam-malam ngidam pengen manggah muda, meskipun kita nggak dapat apa-apa, kita cariin, kita bela-belain. Malam-malam bini kita ngidam pengen megang pala, kita bela. Amun. Kita cariin, kita bela-belain biar kata dingin-dingin kok, karena kita cinta sama bini kita. Anak kita malam-malam badannya panas, kita pergi dari rumah nyari apotek beli obat buat anak biar kata dingin-dingin kok, karena kita cinta sama anak kita. Apa Ustaz? Emang pernah malam-malam kita beli obat buat anak kita tanya dulu, tapi ntar bagi obat duit ya tolong, gitu kan enggak. Demi itu, demi anak. Lah ngapa giliran sama Allah mah kudu dikasih surga dulu. Masukin saya ke surga ya Allah, ntar saya baru ibadah. Masa giliran sama Allah gitu. Makanya kita belum menjadi kekasih Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah bukan karena takut nerakanya atau karena rindu kepada surganya, baru dah antum auliyaullahi haqqan, kalianlah kekasih Allah yang sejati. Gitu. Ibadahnya bukan karena pengen sesuatu.
Ma'akum umirtu an uqima. Bersama kalianlah aku diperintahkan untuk tinggal. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tinggal bersama kelompok seperti kalian. Fa'aqoma baina azarihim. Maka Nabi Allah Isa tinggal bersama-sama mereka, di tengah-tengah mereka. Wa fil lafzin akhara annahu qala lil awwalina lil awwalaini ya lil awwalaini. Dan dalam lafaz yang lain bahwasanya beliau Nabi Allah Isa berkata kepada dua kelompok yang pertama, dua kelompok yang ibadahnya karena takut neraka dan pengen masuk surga. Makhluqon khaftum wa makhluqon ahbabtum. Yang kalian takuti itu makhluk dan yang kalian cintai itu makhluk. Neraka itu ya makhluk, surga itu ya makhluk. Wa qala lil akhirina, dan beliau berkata kepada kelompok yang terakhir, antumul muqarrabun, kalianlah yang didekatkan kepada Allah. Kalau kita pengen betul-betul dekat dengan Allah, ya murnikan niat kita dalam beribadah. Tadi dah minimal kita niatkan semua aktivitas kita, semua ibadah yang kita kerjakan untuk menjalankan perintah Allah dan menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Bukan karena ngarepin surga atau bukan karena takut neraka. Niatnya gitu aja udah. Udah tuh jelas. Kalau doa mah kudu Pak Guru, doa mah kudu. Tapi dalam doa pun tetap niatannya saya doa karena diperintah oleh Allah untuk berdoa. Karena Allah nyuruh saya berdoa, nyuruh saya minta, makanya saya minta. Tapi bukan karena pengen dapetin apa yang kita minta. Saya minta karena ini diperintah oleh Allah. Karena Allah bilang ud'uni astajib lakum, panggillah aku pasti akan aku jawab. Doalah kepadaku pasti akan aku ijabah. Udah kita minta. Bukan dalam rangka mendapatkan apa yang kita minta, itu bukan. Tapi sekedar menjalankan perintah Allah. Doa sebanyak-banyaknya. Doa. Tapi niatannya lagi-lagi sekedar menjalankan perintah Allah untuk berdoa. Lagi memang doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Doa silakan. Yang banyak doanya. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Rahim 1000 gitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim 1000 gitu. Ya kayak kita kan mau Jumat kan kita baca itu. Ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Razzaq gitu. Makanya emang yang paling enak kalau kita punya wiridan yang itu berdasarkan perintah dalam hadis Rasul, paling enak udah. Jadi kita bacanya sekedar menjalankan perintah Rasul, apa yang diajarkan oleh Rasul gitu. Paling enak udah. Kayak ketika ada orang yang datang ngadu ke Rasul, ya Rasul, saya ini orang yang paling miskin di kota Mekah, saya orang paling susah di kota Mekah, nggak ada lagi orang yang ngalahin susahnya saya. Kan dibilang sama Rasul, emang kamu nggak pernah dengar tasbihnya para malaikat? Baca dah sebelum sholat subuh,
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 gitu. Tasbihnya malaikat. Paling enak kalau punya amalan yang kayak begitu, yang ada perintah dalam hadisnya. Kayak waktu itu saya pernah tulis di grup tuh, man katurat dunubuhu, orang yang banyak dosanya sebaiknya dia memperbanyak istighfar, dan orang yang sulit kehidupannya sebaiknya dia perbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ada hadisnya. Jadi kita ngamalinnya sekedar menjalankan perintah Rasul gitu. Ada juga hadisnya, siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, maka dialah yang paling banyak bininya di surga tapi di surga, bukan di dunia, bukan. Orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, dialah orang yang paling banyak istrinya di surga. Di surga tapi ya, bukan di dunia, bukan. Ada tuh, begitu Pak Guru. Kalau doa mah baca sebanyak-banyaknya, cuman niatnya menjalankan perintah Allah untuk berdoa. Karena Allah perintahkan kita berdoa, makanya kita berdoa. Makanya dalam sholat juga Rasul banyak ngajarin doa. Ada doa kunut, ada doa duduk di antara dua sujud, kan doa isinya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Itu kan doa semua. Rabbi firli, ya Allah ampuni saya, warhamni, kasihani saya. Jangan, hani udah yang punya, jangan dikasihani kita. Sayangi saya, wajburni, cukupkan, tutupi kekurangan-kekurangan saya. Warfa'ni, angkatlah derajat saya. Warzuqni, berikan rezeki kepada saya. Wahdini, berikan petunjuk kepada saya. Wa'afini, berikan kemakmuran kepada saya. Wa'fu anni, dan maafkanlah saya. Itu kan doa semua. Cuma selama ini kagak tahu artinya pada. Baca aja udah. Apa bahkan kadang-kadang kagak dibaca ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Di sujud terakhir, sujud kedua di rakaat terakhir kan disuruh, dianjurkan memperbanyak doa, baca doa. Bahkan kalau yang dulu-dulu yang ngaji sama beliau, guru kita, itu sebelum salam diajarin doanya. Baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung, aku berlindung kepadamu dari rasa puyeng dan sedih. Jangan sampai kita hidup puyeng mulu. Ngesek-ngesek puyeng. Minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat lemah dan sifat malas. Wa minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat pengekek dan sifat pelit. Wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari lilitan hutang dan dikejar-kejar debt collector. Wa qahrir rijal kan dikejar-kejar orang, ada banyak hutang, dikejar-kejar orang mulu dah. Kita diajarin tuh doanya sama guru kita. Selain tentunya yang utama Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar gitu. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Diajarin tuh. Cuma lagi-lagi niatnya sekedar menjalankan perintah untuk berdoa. Dicairin sama Allah ya alhamdulillah, kagak pun ya kita tungguin.
Lah, udah jam 12 aja nih. Tuh. Jadi ada 3 tuh motivasi ibadah orang. Ada yang ibadahnya karena takut neraka, ada yang ibadahnya karena pengen masuk surga, ada yang ibadahnya karena betul-betul cinta dan mengagungkan Allah. Dah. Terus ini nih. Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki jam 12. Situ dulu dah. Sebelum saya tutup, ada yang nambah lagi enggak? Cukup. Kalau jajakan lagi? Enggak. Cukup. Iya, Pak Luna. Silakan. Beneran mau dibaca itu maksudnya. Ini belakang ada perempuan lagi. Nah kalau kita silat dipentung kepala kita. Mau ngikutin saya bang begitu. Itu bacanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni Me'ot bin Ma'id muslimin gitu. Jadi wa'tuni muslimin. Allah ta'lu alayya, ya Allah jangan biarkan dia lebih unggul di atas saya. Wa'tuni muslimin, datangkanlah dia kepada saya dalam keadaan tunduk dan pasrah. Mantap. Ya nanti kalau mau yang ada secara khusus itu mah, secara khusus. Dah. Kita hadiahkan pahala talib kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.